Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Subagiono dari program studi Teknik Sipil Universitas Widyatama. Di sini saya akan coba memaparkan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen mutu. Ini merupakan recap dari penjelasan-penjelasan saya di video-video sebelumnya. Yang pertama adalah materinya mengenai prinsip dari manajemen mutu. Prinsip manajemen mutu ini ada 8, yaitu yang pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus, kemudian kedua adalah kepemimpinan, leadership, ketiga adalah keterlibatan karyawan, kemudian 4 pendekatan proses, 5 adalah pendekatan sistem pada manajemen, kemudian yang keenam adalah perbaikan berkelanjutan, yang ketujuh adalah pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, yang kedelapan adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Nah, ini adalah ada contoh dari prinsip manajemen mutu. Yang pertama yaitu adalah I've had fokus some pada customer. experience with some projects like this before. And the Nichols team approached things both from a planning and a business standpoint. They've had a business perspective, but they've also had a customer focus. I've really appreciated the fact that they've come at things, I feel like they're standing in my shoes. And I think that's been a real advantage, and it's been a success of the project so far. There's been a couple of situations, both from a zoning and from an environmental standpoint, that they've been very creative on and very effective on bringing solutions to us. They've just been fantastic. I think they've gone the extra mile with that. They call it the Nichols Construction Team, and I think that's a culture that they foster and that they live with. And I think the team feeling that you get, even on a big project like this, is something that... Nah, di sini pada video ini dijelaskan bahwa eh, sang kontraktor ini dapat mengkomunikasikan, mendeliver, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti di daerahnya, di lingkungannya, dalam zonasinya, proyek tersebut itu diberikan solusi-solusi yang memang menyelesaikan dari permasalahan yang mempunyai eh, proyek ini atau customer ini. Jadi pada customer focus ini eh, kontraktor dapat mengerjakan pekerjaan sesuai apa yang diharapkan oleh customer. Selanjutnya adalah ada perbedaan QA dan QC, di mana QA ini adalah quality assurance dan QC itu adalah quality control. Di sini dibagi menjadi tiga, ada fokusnya, kemudian waktu pelaksanaannya, dan tujuannya di mana untuk QA ini yaitu fokusnya untuk mengidentifikasi dan perbaikan kegagalan, itu adalah dan kemudian pencegahan masalah kualitas. Itu adalah untuk QA. QC-nya itu untuk identifikasi dan perbaikan kegagalan itu. Kemudian waktu pelaksanaannya, kalau QC itu setelah selesai diproduksi, kalau QA itu terintegrasi dalam seluruh siklus proyek mulai dari tahap perencanaan. Kemudian tujuannya itu memastikan kualitas produk untuk QC, dan QA itu adalah prosesnya sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Ini adalah contoh dari penerapannya. Itu adalah penjelasan dari tulisan. Bisa dijelaskan bahwa QA itu adalah mencegah kesalahan sebelum produk dihasilkan, kemudian QC-nya itu adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan dari produk yang telah jadi. Itu adalah video singkat bagaimana perbedaan antara QA dan QC. Kemudian selanjutnya ini adalah quality control, di mana quality control itu pada proyek konstruksi
di mana poin utamanya QC itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan itu sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Nah, kemudian jika ditemukan kegagalan atau ketidaksesuaian selama proses QC, tindakan perbaikan harus segera diambil. Hal ini melibatkan identifikasi penyebab masalah, perbaikan produk yang diperlukan, dan pencegahan terjadinya masalah serupa di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Nah, ini adalah langkah-langkah efektifnya, yaitu menentukan tujuan kualitasnya seperti apa, kemudian membuat daftar tugas yang baik, fokus pada alur kerja yang berkualitas, kemudian mengidentifikasi tanggung jawab personel atau karyawannya, menilai resiko secara berkala, kemudian standarisasi proses di semua tingkatan level di organisasi, kemudian tetapkan prosedur untuk memantau dan memeriksa pekerjaan, kemudian mendokumentasikan dan melacak aktivitas kontrol kualitas untuk mengefektifkan dan mengefisienkan eh, kerja di masa yang akan datang. Kemudian melatih dan mendidik staf secara eh, reguler, secara berkesinambungan, kemudian menggunakan teknologi untuk memperlancar proses. Nah, ini adalah contoh dari penerapan Quality control pendekatan is an kualitas. essential part of the production cycle, yet very often inspection is not automated. Quality control using traditional methods such as pen and paper is outdated and time-consuming. It also leaves our hands occupied. The information is then typically transcribed to a spreadsheet or computing software. How can this process be made more efficient? Let us see how quality control compares when using two different methods. On the right, you see the traditional approach, and on the left, using Quality Control 4.0. Instead of pen and paper, the user has the help of a device and the procedure is displayed constantly in their field of view. Their hands are only occupied by the quality control test and procedures that they are performing. Forgoing the traditional method of inputting data by hand in favor of the voice-controlled and VR-supported approach drastically. Nah, pada video ini dijelaskan bahwa perbedaan quality control yang menggunakan metode tradisional atau konvensional dengan metode quality control 4.0. Nah, ini sesuai dengan langkah terakhir tadi, menggunakan teknologi untuk mempercepat atau mengefisienkan waktu, di mana untuk yang konvensional ini menggunakan manual, menggunakan kertas, dicek, ditulis kembali satu-satu, sedangkan pada teknologi 4.0 ini ada namanya voice over, di mana hanya bermodalkan suatu alat itu bisa terdokumentasi tahap-tahapannya, kemudian kualitinya, kontrolnya bagaimana. Selanjutnya adalah kontrol kualitas pada proyek konstruksi, di mana kontrol kualitas berfokus pada aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan, kemudian penggunaan bahan dan produk yang tepat, kemudian eksekusi pekerjaan yang terampil, pengiriman tepat waktu sesuai dengan anggaran, dan yang paling terakhir adalah yang pasti adalah kepuasan klien. Contohnya ini adalah konkret swab test, di mana untuk mengetes kelacakannya perlu adanya pengetesan, walaupun ini dilakukan secara manual, tapi quality control ini harus memang dilaksanakan, dijalankan untuk meningkatkan dan memastikan kualitas yang paling utama. Selanjutnya adalah pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi, di mana material inovatif ini memiliki dampak yang besar terhadap mutu konstruksi, baik dari segi kualitas struktural maupun keberlanjutan bangunan, di mana diantaranya adalah ketahanan
terhadap cuaca dan lingkungan, kemudian efisiensi energi, pengurangan dampak lingkungan, pengurangan biaya pemeliharaan. Itu merupakan eh, manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan dari material inovatif, penggunaan material inovatif. Di mana contoh penerapannya adalah penggunaan bahan bangunan dari bambu. Eits, ini bukan CGI, bukan pula rumah-rumah di negeri dongeng. Siapa sangka dari sekumpulan bambu ini bisa disulap menjadi konstruksi bangunan yang sangat indah, yang sepertinya bakalan sulit dikerjakan jika memakai material lain. Lihat aja bentuk-bentuknya, melengkung, meliuk, sangat indah. Konstruksi ini bisa terjadi karena material bambu selain kuat, sifat kelenturannya juga sangat bagus. Nah, gimana menurut kalian? Nah, pada video ini dijelaskan bahwa memang material bambu ini punya kelenturan yang sangat baik, kemudian tahan terhadap cuaca, dan produk seperti ini sangat mendukung keberlanjutan penggunaannya terhadap lingkungan seperti itu. Lanjut adalah mutu yang diharapkan. Memang mutu yang diharapkan dalam suatu proyek konstruksi ini merujuk pada sejauh mana hasil proyek memenuhi persyaratan teknis, fungsional, estetika, dan operasional sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Mutu ini mencakup aspek keamanan, efisiensi, daya tahan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna. Di antaranya yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah contoh-contohnya di mana harus berkesinambungan antara teknis, fungsional, estetika juga diperhatikan, secara ekonomis, ramah lingkungan, apalagi dalam industri 4.0 ini sangat diperlukan untuk keberlangsungan, keberlanjutan, dan keamanan serta keselamatan. Di sini adalah contoh penerapan yang memang memiliki mutu yang tinggi Burj Khalifa yang dalam megah itu teknologi menahan Burj badai pasir Khalifa. yang kuat dengan kecepatan 100 km per jam. Tur singkat di bawah sang kelopak bunga yang indah. Anda akan menyaksikan fondasinya. Struktur dengan kedalaman 10 bangunan bertingkat. Anehnya, fondasi Burj Khalifa harus teraliri listrik 24 jam sehari. Adanya sedikit masalah saja dengan aliran listriknya, maka akan melemahkan fondasinya dan hasilnya bisa jadi bencana besar saat hari yang berangin kencang. Yang menarik, raf fondasinya setebal 2 manusia. Meskipun raf terlihat seperti struktur sederhana, membangunnya merupakan tugas yang berat. Ini terutama karena sejumlah besar beton harus dituangkan dalam satu volume. Pembangunan raf ini dimulai dengan menempatkan baja tulangan. Langkah selanjutnya adalah menuangkan beton, yang tidak mudah dilakukan dalam panas 40 derajat di Dubai. Itu sebabnya para insinyur melakukan pekerjaan ini pada malam hari. Mereka juga mencampur beton dengan es batu sambil menuangkannya. Proses pembetonan seluruh raf ini dilakukan dalam 4 bagian terpisah, masing-masing dalam jangka waktu 24 jam. Tantangan terbesar yang dihadapi kepala insinyur desain Mr. Bill Baker untuk keberhasilan pembangunan Burj Khalifa adalah masalah penyesuaian tanah. Inilah yang akan terjadi jika perhitungan desain penyesuaian mereka salah. Dalam konstruksi bangunan normal, para insinyur selalu menemukan. Nah, dalam video ini dijelaskan bahwa memang mutu yang tinggi itu diawali dari proses yang memang tidak mudah, berbagai tantangan, kendala yang harus dilewati. Selain itu, penggunaan bahan material yang memang berkualitas ini dapat menghasilkan output yang memiliki mutu yang kelas tinggi seperti itu. Contohnya ini ada di gedung Burj Khalifa Dubai. Burj Selanjutnya adalah hubungan antara masa pakai bangunan dengan mutu bangunan, di mana terdapat langkah-langkah peningkatan mutu dan masa pakai bangunan meliputi perencanaannya, kemudian pelaksanaan konstruksinya memang harus menjaga kualitas, pemeliharaannya, audit, dan evaluasi. Selain itu, terdapat kendala dan solusinya meliputi anggaran yang terbatas. Memang seharusnya anggaran tersebut diefisiensikan, dimulai dari tahap perencanaan agar tidak boros, kurangnya kesadaran pemeliharaan. Memang ini harus mempunyai jadwal yang pasti bagaimana pemeliharaan itu dapat terwujud. Kemudian tenaga kerja kurang terampil, di mana harus ya, tersedianya
pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas dari sumber daya manusia tersebut. Contoh penerapannya di sini adalah ini adalah contoh video dari proyek perluasan Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang bukan hanya prosesnya saja, seperti materialnya dan lain sebagainya. Memang dari awal perencanaan, kemudian sumber daya manusianya, kemudian kepemimpinannya, itu memang harus dalam satu kesatuan yang kompak agar bisa menghasilkan sebuah produk yang memang kualitasnya, yang mutunya itu tinggi. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu, di mana maksud dan tujuannya adalah uh, untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan konstruksi, di mana definisi adalah memastikan bahwa suatu konstruksi itu tetap berfungsi dengan baik dan fokusnya itu mutu konstruksi termasuk estetika. Nah, contoh penerapannya di sini adalah perawatan dan pemeliharaan dari jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu, salah satu jembatan terpanjang di Indonesia, akhir tahun ini dilakukan perawatan. Bukan perkara mudah karena selain ketinggiannya, keberadaannya juga membentang di tengah Selat Madura. Perawatan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jawa Bali, mulai dari pengecatan, pergantian peralatan, hingga pergantian penerangan jalan. Perbaikan dan juga perawatan yang biasa seperti ada di belakang saya misalnya, ini adalah pilon atau main bridge, tiang penyangga yang menjadi karakter utama di jembatan Suramadu. Sesudah Suramadu berdiri kurang lebih 12 tahun atau berdiri sejak tahun 2009, ini baru kali ini main bridge ini dilakukan pengecatan. Bukan karena apa? Karena memang mereka yang bisa melakukan pengecatan dengan tinggi sekitar 143 meter ini harus mereka yang sudah memiliki sertifikasi bekerja di ketinggian. Tidak hanya masalah pengecatan saja, namun juga perbaikan dan juga perawatan dari penerangan. Nah, penerangan di sini tidak. Ini adalah contoh penerapannya dari pemeliharaan dan perawatan konstruksi, di mana memang sangat penting pemeliharaan, apalagi pemeliharaan tersebut adalah terjadwal yang sudah direncanakan, dan yang paling penting krusialnya adalah dijalankan, bukan hanya terjadwal, tapi memang dijalankan agar semisal ada kerusakan yang kecil itu tidak menjadi bertambah lebar atau menjadi bertambah besar. Yang terakhir adalah value engineering, di mana definisinya itu adalah mengurangi biaya tanpa mengorbankan kinerja, tanpa menurunkan kualitas, di mana tujuannya adalah mengoptimalkan biaya dan fungsinya itu sendiri. Contohnya di sini penerapan VA Value Engineering di Indonesia adalah dalam konstruksi rel LRT Jabodetabek. Di dunia ibu kota, pelayanan yang ideal untuk arsitek di Indonesia, PT Adikarya Persero Tbk menghadirkan teknologi U-shape girder dengan struktur ramping yang ideal untuk arsitektur perkotaan,
Penggunaan U-shape girder juga berpengaruh pada proses pembangunan yang lebih efisien serta mengurangi polusi suara yang timbul saat beroperasi. Sebagai bagian dari Jakarta Smart City, LRT akan terintegrasi dengan moda Nah, di mana penggunaan U-shape girder ini bisa eh, meningkatkan kapasitas, menurunkan polusi suara, kemudian secara volume juga menjadi lebih kecil, menjadi lebih ramping. Itu memang merupakan tujuan utama dari penerapan VA itu sendiri. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.